semua, balik lagi bersama gue Hewa Xiao. Dan kali ini gue akan mulai vlogging lagi. Vlogging ini berbeda daripada yang sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya gue vlogging tentang senjata dan juga gue jalan-jalan ke beberapa daerah, kali ini vlogging gue itu berbeda. Gue akan mencoba sebuah makanan khusus makanan Jepang. Dan makanan Jepang ini cukup agak aneh tentunya. Mungkin bagi orang Indonesia jarang ditemukan ya. Kalian bisa beli makanan ini itu hanya di supermarket Jepang seperti Papaya, Aeon. Makanan ini cukup menarik karena memang untuk khusus masyarakat kita itu makanan ini sangat begitu aneh. Walaupun kita mengonsumsi kedelai, makanan ini cukup aneh. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke dalam sesinya. Check it out. Ya, kali ini gue sedang berada di meja makan gue. Dan kali ini kita akan mencoba makan makanan yang aneh dari Jepang ya. Yang pertama, gue ada natto. Ini ada akame natto. Di sini bisa kalian lihat nih ada 1, 2, 3 ya, 3 natto. Dan ini kata orang-orang sih makanannya kurang begitu enak ya, dan agak sedikit bau katanya gitu. Gue juga nggak ngerti kenapa bisa begitu. Nanti kita bakal makan ini bareng pakai nasi ya. Dan juga selain ini, gue sudah menyiapkan ini telur ayam kampung ya. Ini telur ayam kampung ini sudah pasteurisasi. Jadi kalau misalkan kalian mau makan mentah juga bisa. Kalian bisa makan jadi tamago kake gohan. Kalau orang Jepang itu biasanya makan tamago kake gohan itu di pagi hari ya. Ini bisa kalian pakai untuk di nasinya, panas-panas tentunya ya. Nasinya panas-panas. Dan kata mereka sih ini makanan yang nikmat ya. Gue dulu pernah ke Jepang waktu Oktober lalu. Gue nyobain tamago kake gohan itu kayak biasa-biasa aja gitu. Oke, selanjutnya gue ada ini. Ini adalah miso. Gue nggak tahu ini miso tare atau apa. Tapi yang di sini sih miso ya. Ya, miso soup. Untuk miso soup 4 porsi. Dan ini kayak semacam tauco gitu loh. Tapi tauco yang dibuat untuk jadi sop. Nah, jadi kandungannya itu di sini ada tofu, rumput laut, daun bawang, sama miso soup. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau beli untuk makan pakai tamago kake gohan, biasanya pagi-pagi itu orang Jepang pakai miso. Nah, miso ini gue beli untuk temen gue untuk makan tamago kake gohan. Berikutnya, gue beli tahu. Tahunya dari Aeon nih, bisa kalian lihat. Dan harganya cuma 13.500 ya. Tofu kinu. Ini tofu kinu. Jadi nanti gue campurin sama ininya ya, sama miso soupnya. Nanti bakal gue rebus ini, kedua ini. Mungkin gue bakal setengah ya, bakal pakai setengah, jadi nggak terlalu banyak-banyak. Ini juga gue pakai 1/4. Oke, yang berikutnya itu ada rumput laut. Ini sebenarnya rumput lautnya ini gue salah beli. Seharusnya gue yang nggak berasa sama sekali, karena rumput lautnya ini dia udah ada dikasih kondimen garamnya ya. Jadi udah ini asin, tambah ini asin gitu kan. Otomatis juga malah tambah lebih asin lagi gitu kan. Kemungkinan nanti gue bakal nggak ngasih garam ke dalam kedua makanan ini. Gue pingin coba dulu sebelum gue masukin garam, apa nggak terlalu asin atau terlalu asin, gue juga nggak tahu karena gue belum pernah nyobain si miso soup ini secara mentah ya. Oke, langsung saja kalau gitu kita masak aja dulu miso soupnya dan kita persiapkan barang-barangnya. Untuk ininya sendiri, tamago kake gohannya gue nggak perlu masak, kecuali kalau misalkan kalian pingin telur ayam kampungnya setengah matang, itu nggak jadi masalah ya. Oke, yang penting ini sudah dipasteurisasi aja. Oke, ini nattonya gue tinggalin di meja makan aja. Dan gue akan masak si miso soupnya. Oke, let's go to dapur. Kayak gini gue sudah berada di dapur gue. Dan gue akan masak miso soup ya, miso soup tentunya. Ini gue akan buka dulu miso soupnya. Karena gue nggak ada gunting, jadi gue harus pakai pisau.
Gue potong dulu sebelahnya miso supnya, oke. Dan gue bakal buka dulu ini. Nih ya, miso supnya udah gue potong. Gue mau coba sedikit aja rasanya gimana. Bener asin. Bener asin miso supnya. Jadi gue nggak perlu nambahin garam lagi. Dan sorry. Dan gue udah naruh air di sini. Ini air minum. Dan berikutnya gue mau sediain tofunya dulu. Gue harus ambil talenan. Talenan udah di belakang gue. Ini talenannya. Oke, dan gue akan motong tofunya ya. Gue buka dulu tofunya. Gila. Ini tofunya lembut banget guys. Sumpah. Kalian kalau misalkan mau beli tofu tahu Jepang ya, tahunya bener-bener lembut parah. Wah, agak lengket ya. Terus sebelum memegang tahunya, gue harus cuci tangan dulu biar steril. Sesudah itu gue akan mengambil tahunya. Lembut parah guys. Tahunya tuh, gila. Ini tahunya yang termantap yang pernah gue tahu ya. Tahu yang pernah gue tahu. Oke. Walaupun hancur begini tidak jadi masalah ya. Setidaknya masih bisa edible. Stop it. Get some help. Yang sudah gue potong, gue simpan di dalam kulkas. Sebentar. Sesudah gue simpan di dalam kulkas, gue akan menyiapkan ini si rumput lautnya ya. Rumput lautnya ini gue buka dulu seperti biasa packaging. Nah, ini ada rumput lautnya begini ya. Coba gue makan dulu satu. Ini ada asinnya, jadi gue nggak perlu pakai garam lagi. Jadi langsung masukin aja nanti. Kita sudah berada di depan kompor. Yang pertama base-nya itu kita masukin misonya dulu ya. Misonya itu adalah base-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin miso, masukin base-nya dulu. Ya. Sudah dimasukkan base-nya, kita akan mengaduk-aduk misonya terlebih dahulu ya. Sebelum kita memasukkan tahunya, kita aduk-aduk dulu base misonya sampai benar-benar dia larut. Setelah dia larut, baru nanti kita masukin base tahunya. Misonya kayaknya sudah semua ya terangkat. Ini misonya asin parah. Misonya asin parah. Dan tunggu sebentar, gue cobain dikit lagi. Misonya asin parah. Dan gua kali ini bakal masukin tahu ya. Gua harap sih tahunya bisa menjadi satu ya dengan misonya. Ini namanya miso tahu. Oke, gua nggak perlu ngaduk tahunya. Yang perlu gua kasih itu sekarang adalah rumput lautnya. Dan rumput lautnya tadi dibilang potong dadu, ya udahlah, gua nggak perlu potong dadu, gua inin aja, gua sobek-sobek, ntar juga jadi dadu di dalam. Gua masukin rumput lautnya satu, gua masukin lagi, dua, dan ini yang terakhir, tiga. Oke, kita tunggu beberapa menit ya. Kita tunggu beberapa menit. Gua harap sih rasanya itu benar-benar nikmat ya. Gua mau coba tambahin kaldu sedikit. Kaldu ayam tentunya. Kita berkreasi aja
tahu ini salah, tapi prefer rasa gue kayaknya ini masih kurang pas gitu ya. Untuk rasanya prefer gue untuk ini masih kurang pas. Kita coba kasih madu ayam sedikit dan coba kita rasakan lagi. Kita aduk-aduk sedikit, aduk-aduk. Tomorrow. Tada, ini dia misonya. Oke, kalau begitu kita akan langsung aja menyatukan makanan ini dengan natto tadi. Oke, sekarang gue sudah berada di meja makan dan kali ini gue akan mencoba natto gue dan juga telur di atas sebuah nasi. Sebenarnya jujur gue agak deg-degan karena nattonya sendiri itu apa ya, rasanya agak sedikit lumayan, cuman untuk di lidah gue nggak pas gitu. Masih sedikit asin, tapi ya sudahlah. Ini baru pertama kali gue masak miso, jadi gue nggak tahu jenis miso apa. Setahu gue ini miso tahu, jadi harus pakai tahu. Ya udahlah, tidak jadi masalah. Dan kita akan membuka natto. Oke, natto, yeay. Nattonya ini 30 gram nattonya, dan baunya sangat fermentasi sekali seperti alkohol ya. Deketin aja supaya kalian lihatnya nggak terlalu jauh. Kita langsung cobain nattonya. Ini nattonya 30 gram. Dan kita buka, coba kita buka ya. Kita buka. Gila. Bau fermentasinya bener-bener kecium banget guys. Ini ada kondemennya. Gila, itu lihat tuh lendirnya tuh. Kacau. Gue semakin deg-degan guys, Kata orang-orang sih gak enak, cuman gue mati penasaran untuk nyobain ginian. Gila. Fermentasinya bener-bener dah. Ini natto kayak begini. Ini kecap asin dan yang ini adalah mustard ya. Ini mustardnya. Oke. Sebelum kita masukkan dua kondemen ini ke dalam nasi natto ini, kita kocok-kocok dulu pakai sumpit. Kita kocok-kocok pakai sumpit ya, kayak begini. Tuh. Sampai dia benar-benar berlendir katanya. Kita coba sampai berlendir. Terus gue kocok-kocok dulu ya. Kita kocok. Orang Jepang suka banget makan ginian. Entah kenapa gue juga bingung. Katanya ini bernutrisi ya. Tapi gue nggak tahu. Nah, dikit lagi. Ini sudah hampir berlendir ya. Nah, dikit lagi. Oke, baru kita masukin si kecap asinnya. Kecap asin. Kita masukin soyu. Sama kita masukin mustard. Bukan mustard ya, tapi yang kuning itu tadi wasabi. Oke, kita masukin wasabi, kita masukin soyu, kita kocok lagi kayak begini. Sudah kita kocok kayak begini ya, dia jadinya kayak begini ya. Tuh. Kental ya guys ya. Ini namanya natto. Daripada mati penasaran, mendingan gue langsung cobain kan. Kita coba dulu ya sedikit ya. Rasanya ada pahit-pahitnya. Tapi nggak terlalu pahit sih bagi gue ya. Oke, langsung aja kita masukin ke nasi. Jangan terlalu banyak, dikit aja dulu.
Setelah kita sudah campurin nasi begini, kita masukin telurnya. Ups. Jadi tamago kake gohan. Kita aduk-aduk ke dalam nasi dan telurnya. Kita aduk-aduk. Ini seperti ini kayak bubur. Kita coba bersama dengan natto-nya ya. Rasanya beda loh. Rasanya tuh beda. Jadi nggak kayak beneran nggak kayak rasa natto. Aneh. Oke, kita coba campurin pakai ini ya, rumput laut. Kita coba campurin rumput laut. Kok enak? Habis guys. Makanannya sudah habis sama gua. Jadi kalau misalkan dibilang natto itu nggak enak, emang natto itu nggak enak. Cuman kalau misalkan kalian sandingkan dengan tamago kake gohan, rasanya jadi lebih blending dan juga sama miso soup. Habis ya nattonya ya. Review jujur gua kali ini. Untuk lidah Indonesia sebenarnya makanan Jepang yang seperti natto ini, dia itu yang pertama agak bau, yang kedua rasanya agak pahit ya, rasanya agak pahit. Jadi kalau kalian nggak suka pahit, gua saranin jangan makan natto. Tapi kalau misalkan kalian ingin melakukan challenge, makan natto ini nggak jadi masalah. Persiapkan kalau bisa kalian makan bareng dengan miso soup ya, karena kalau cuma kalian makan nattonya doang itu rasanya nggak enak. Jujur, ini gue ngerasain, ini baru pertama kali gue ngerasain. Yang kedua, kalian harus sandingkan dengan nasi dan juga kalian sandingkan dengan telur ayam kampung yang sudah dipasteurisasi. Dah. Kalau untuk nattonya sendiri gue konsumsi sehari-hari itu nggak mungkin, karena ini bukan makanan tipikal Indonesia yang bisa gue konsumsi tiap hari. Tapi kalau misalkan lagi hari-hari khusus atau nggak kalian mau challenge, ini gue sangat recommended bagi kalian yang pingin coba sekali seumur hidup. Dan untuk misonya sendiri, ini misonya agak sedikit asin. Jadi gue saranin kalau lu mau beli miso kayak punya gue, itu misonya jangan terlalu banyak karena di dalam kandungan misonya itu emang sudah asin. Jadi gua asinan. Tapi nggak apa-apa. Walaupun dia asin tapi balance dengan si nattonya ini. Oke, mungkin untuk ini aja review tentang natto. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya, silakan tanya di bawah. Beli nattonya di mana bang? Gitu, atau gue dari pulau luar Jawa nih, beli nattonya di mana? Bisa rekomendasi nggak? Gitu. Nanti bakal gue cari referensinya untuk kalian. Jadi kalau misalkan kalian belum pernah merasakan natto, lihat aja video gue dan ini reaksi gue yang sebenarnya. Terima kasih dan gue pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di vlogging gue berikutnya. Bye bye.